Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Putri Naila dengan NIM belakang 041. Saya Dinda Snasal Sabila dengan NIM belakang 051. Kami perwakilan dari kelompok 6 Pendidikan Pancasila ingin melakukan studi kasus lapangan, Yaitu mewawancarai seorang mahasiswi mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, sebelumnya apakah narasumber bersedia untuk kami wawancarai? Bersedia. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, terima kasih Gina. Izin memperkenalkan diri, nama saya Citra Sukman Nur Ramadhani. Saya dari Poltekkes Menkes Jakarta 3. Saya seorang mahasiswa semester 1 dari jurusan Kebidanan. Oke, baik Citra, apakah selama di perkuliahan kamu sudah bersangkutan dengan nilai-nilai Pancasila? Untuk bersangkutannya sudah pasti ya bersangkutan dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, kalau sudah pasti langsung aja ke pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kamu pahami tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara dari negara Indonesia yang menjadi pedoman rakyat Indonesia dalam berperilaku dan berpandangan dan juga memiliki tujuan hidup dalam berkehidupan sosial. Nah, fungsinya itu jadi buat mengatur rakyat Indonesia bertingkah laku, bersikap adil dan jadi bisa saling menghargai satu sama lain. Jadi secara garis besar itu sebagai pandangan hidup gitu ya, pedoman. Iya. Oke. Baik, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Berarti apakah saat ini itu masih relevan dengan nilai-nilai Pancasila menurut kamu? Gimana? Nilai-nilai Pancasila tentunya masih sangat relevan ya di kehidupan kita yang saat ini yang udah modern, karena mengajarkan tentang persatuan, keadilan, etika sosial yang tetap dibutuhkan meskipun zaman terus berubah menjadi lebih modern. Berarti masih relevan. Oke. Karena sangat relevan, bisa tidak tolong berikan satu contoh penerapan nilai Pancasila? Pertama itu tentu saja sila 1 tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dari saya sendiri, saya berusaha untuk menghormati agama lain dengan tidak mengganggu mereka saat melakukan ibadah dan tidak memaksakan pendapat agama kita agar diterima oleh pandangan agama umat lain. Berarti toleransinya sangat tinggi ya. Oke, karena tadi sila yang pertama udah, itu bersangkutan sama toleransi. Lanjut ke sila kedua, bisa tolong berikan contoh lagi untuk sila kedua ini tentang kemanusiaan? Contohnya dari kehidupan sehari-hari itu dengan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan tanpa membeda-bedakan, baik teman sendiri, tetangga, atau bahkan orang yang belum kita kenal. Oke, sudah sampai ke pertanyaan yang kelima. Masih lanjut tentang penerapan sila-sila. Boleh berikan contoh penerapan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia? Oke, untuk di kehidupan sehari-hari saya berusaha untuk menghormati antar sesama warga Indonesia dengan tidak membeda-bedakan ras, suku, bahasa, ataupun latar belakang daerah asal mereka. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, masih sama penerapan untuk pertanyaan keenam, bisa berikan contoh penerapan sila keempat, yaitu kemusyawaratan? Baik, untuk sila ini ada baiknya kita saat menghadapi masalah itu menyelesaikannya dengan bermusyawarah agar keputusan yang diambil itu bisa adil dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke, baik, pertanyaan yang ketujuh, tolong bisa berikan contoh penerapan untuk nilai Pancasila yang terakhir, yaitu keadilan sosial? Baik, untuk contoh yang ini tuh sebisa mungkin kita bersikap jujur dengan tidak mencontek saat ulangan, karena hal itu kan tentunya jadi nggak adil buat mahasiswa lain yang bersikap jujur gitu.
Oke, untuk pertanyaan yang kedelapan, ini bersangkutan tentang nilai Pancasila yang keempat. Apakah kamu pernah ikut musyawarah dan bagaimana proses musyawarah tersebut? Pernah beberapa kali dan itu prosesnya kita kayak memberikan pendapat, masing-masing individu memberikan pendapat dan nantinya bakal dipilih pendapat, yang bakal adil, jadi kayak win-win solution gitu. Oke, untuk pertanyaan yang kesembilan, menurut kamu apa sih tantangan implementasi untuk nilai Pancasila? Untuk saat ini tantangannya itu ada di egoisme masing-masing individu, kurangnya toleransi, dan menurut saya masyarakat Indonesia yang emosinya masih mudah terpancing dan kemakan hoaks. Oke, untuk pertanyaan yang ke-10, karena setiap individu kan punya perbedaan pendapat ya. Nah, bagaimana cara mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat tersebut menurut kamu? Untuk menghadapi masalah ini, itu dengan mendengarkan masalah dari kedua pihak yang bersangkutan, kemudian mencari jalan tengah yang tidak merugikan pihak manapun. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-11, boleh dilanjutkan oleh Adinda Hasna. Baik, kamu kan mahasiswi ya. Pendapat kamu tentang makna toleransi itu apa? Toleransi itu merupakan sikap saling menghargai dari perbedaan, baik itu ras, agama, suku, bangsa, atau bahkan pandangan hidup orang lain tanpa merendahkannya. Baik. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu gotong royong, karang taruna dan lain-lain itu apakah itu termasuk nilai-nilai Pancasila? Ya, untuk hal-hal yang tadi kamu sebutkan tentunya itu merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Itu tuh mengandung nilai kemanusiaan dan persatuan yang dimana nilai tersebut tuh tercantum di sila kedua dan sila ketiga. Oke, baik. Baik, tadi kan kamu udah ngasih tahu ya gotong royong itu merupakan nilai Pancasila keberapa. Nah, ada gak contoh gotong royong kamu di lingkungan perumahan kamu gitu? Ada sih tentunya kayak kerja bakti, membersihkan selokan itu biasanya ada dalam beberapa bulan sekali. Terus juga saya pernah ikut bantu menyiapkan 17 Agustus. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Sebagai mahasiswa, kamu kan mempunyai kejujuran juga kan yang kamu pegang, itu apa? Untuk hal itu yang paling sederhana dengan tidak mencontek saat mengerjakan ujian di perkuliahan. Baik, ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Anda memaknai keadilan dalam kehidupan sehari-hari? Dengan berperilaku seimbang dan tentunya dengan mengambil hak sendiri tanpa mengambil hak orang lain. Baik, ke selanjutnya, menurut kamu musyawarah itu sangat efektif atau enggak dalam berkegiatan apapun itu? Menurut saya tergantung ya, bisa jadi sangat efektif ketika peserta yang mengikuti musyawarah tidak memaksakan kehendaknya sendiri dan mau mendengar pendapat dari orang lain. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, menurut kamu apakah menghargai masyarakat kampus kayak OB dan pekerja lainnya itu termasuk nilai-nilai Pancasila? Menurut saya tentunya ya, karena hal itu tuh mendukung keadilan sosial dan kesejahteraan bersama yang dimana hal ini tuh mendukung nilai sila Pancasila yang kelima. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ya. Harapan kamu terhadap generasi saat ini dalam penerapan Pancasila itu apa? Untuk generasi saat ini tentunya aku sih berharap generasi kita tuh lebih toleran, lebih jujur dan tidak mudah terprovokasi dengan hoaks atau apapun itu dan lebih mengedepankan musyawarah. Baik, ke pertanyaan 19 nih ya. Bagaimana sih cara sederhana agar orang biasa bisa menerapkan Pancasila? Tentunya bisa dimulai dengan hal-hal yang paling sederhana dengan bersikap sopan, jujur,
dan menjaga kerukunan antar warga, dan tentunya dengan saling menghargai juga. Ini yang terakhir ya pertanyaannya. Kalau Pancasila nih bisa digambarkan dengan 3 kata, menurut kamu apa? Dalam tiga kata, Ya. jujur, adil, dan bermoral. Oke. Baik, itu saja wawancara kami tentang nilai-nilai Pancasila ya. Terima kasih Citra Sukma sudah bersedia untuk diwawancarai. Kami dari perwakilan dari kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.